Selamat malam. Kali ini saya mau membahas mengenai LED XHP70. LED XHP70 ini sudah 50% saya upgrade, sudah satu yang sudah jadi. Ini yang belum jadi, belum selesai. Rencana malam ini akan saya selesaikan. Tapi sebelum saya selesaikan, saya mau bercerita dulu, menceritakan mengenai LED ini. LED ini ada 2 chip, terdiri 1 chip untuk low power dan 1 chip untuk high power. Sinar yang dikeluarkan untuk low keluar satu cahaya, high, low dan high keluar bersamaan. Sedangkan driver yang dimiliki oleh pabrikan ini driver orinya ini ya. Sudah saya bobol semuanya. Jadi saya lepas, tinggal batang LED-nya, fan sudah saya lepas. Ternyata fan yang digunakan kecil sekali untuk LED yang ini. Jadi LED ini menggunakan fan ini. Yang saya anggap fan ini ya tidak sesuai ya dengan yang dikeluarkan oleh watt LED XHP70 ini. Karena saya sudah pernah mencoba LED ini untuk perjalanan Denpasar Malang Batu, itu saya lihat cahaya juga bagus, putih. Cuma antara low high-nya tidak bisa jauh, itu hanya kelemahannya. Dia punya high nggak bisa jauh. Lantas untuk panas yang dihasilkan dari LED ini cukup lumayan, sehingga sepulang dari Malang, Batu Malang, itu saya sampai Denpasar, saya buka, saya cek, ternyata reflektor lampu kendaraan saya yang atas itu berkabut. Jadi ada putih-putih di atasnya. Kesimpulan saya, fan yang dihasilkan dari LED ini tidak bisa mengcover batang LED, jadi body LED ini. Jadi hasilnya panas. Dari panas ini lantas keluar asap yang di atas ini. Setelah keluar asap itu nempel di reflektor atas dari kendaraan saya. Ini sudah saya cek sebelum berangkat ya, sebelum saya taruh di mobil, pasang di mobil. Waktu orinya ini masih menggunakan driver ini, watt di bawah 20 watt untuk high power, untuk low power di bawah 20 watt. Kalau high powernya 30. Jadi saya kira kurang maksimum ya. Kenapa pabrik tidak berani membuat maksimum? Karena dia lihat body LED yang dia bikin juga tidak memadai, kurang bagus ya, kecil, tipis, ringan. Ini LED ini sudah saya kasih thermapas ya. Semua LED yang saya upgrade saya tambah thermapasnya. Ini thermapas punyanya laptop, saya beli thermapas laptop. Kelihatan lain ya, kalau biasanya putih ya, ini seperti perak, tembaga gitu ya, mungkin ada campuran tembaga. Pengalaman saya waktu pernah tangan saya ada sedikit kena thermapas ini ya, agak kecoklat-coklatan. Waktu itu saya perbaikin LED, ada LED yang putus, kan saya harus pakai pemanas, itu saya bakar. Angin yang dari angin tiupan pembakaran itu kena tangan saya. Lantas saya merasa seperti tersengat gitu, panas. Saya anggap thermapas ini bagus. Lantas saya memutuskan untuk pakai thermapas ini untuk
memodif LED, semua modif LED yang saya modifikasi, saya upgrade wattnya. Kalau untuk LED ini dengan yang ini, saya anggap lebih bagus ini, karena penyerapan panasnya lebih bagus, dia pakai tembaga. Lantas untuk LED, kedudukan LED jadi menyatu dengan tembaga ini. Sedangkan yang ini dia tidak menyatu, ini bisa dilepas. Jadi yang putih-putih ini bisa dilepas, ditarik keluar. Tapi sebelum menarik putih-putih ini, kita harus solderan ini yang di dalam ini harus memang betul-betul datar. Kalau enggak, mampuslah ngelokop yang ada di main plusnya ini solderan. Jadi jalur main plusnya pasti ngelokop lepas. Jadi kita harus datar kalau mau narik ini bisa di setel 2 penyetelan. Kalau mau nyetel dari maju mundurnya LED ini tinggal tarik aja. Lantas untuk ada alternatif lain, bisa juga kita menggunakan untuk H4 nya ini. H4 bisa kita gunakan, kita papras saja. Jadi untuk LED yang sinar yang dipancarkan LED ini ternyata high-nya kurang jauh. Jadi kesimpulan saya, kalau high kurang jauh, kondisi LED ini agak maju ke depan. Jadi batang chip LED ini agak maju ke depan, lebih depan. Jadi harus kita tarik untuk mundur ke belakang. Tuh. Oh sorry, saya ulangi ya, chip LED ini agak mundur ke belakang. Jadi harus kita tarik untuk maju ke depan. Jadi terbalik ini maksud saya. Jadi kita harus maju ke depan. Supaya maju ke depan itu kita punya 2 cara. Cara pertama dengan majukan ini. Nah, kita majukan chip LED-nya dengan lepas topinya ini, topi untuk LED ini kita lepas, kita majukan. Atau kita ini memapras ini. Jadi kita gerinda, kita pendekin, itu juga bisa. Tapi kalau hanya untuk maju ini, kita nggak bisa terlalu banyak ambil jarak ya, karena jarak yang dihasilkan main plus ini terlalu dekat dengan body. Jadi khawatir kalau terlalu dekat, kalau sampai nempel nanti main plusnya kongslet. Jadi istilahnya main dan plus nyambung jadi satu. Itu berbahaya untuk LED, bisa putus. Saya merencanakan upgrade LED ini karena dia menggunakan fan kecil ya, sedangkan saya menggunakan fan yang besar seperti ini. Ini bisa keluar 6,7 watt dengan ampere 5060an lah ini. Lantas untuk yang driver, saya menggunakan driver ini, LED ini yang sudah selesai. Saya tidak berani mengeluarkan full power, maksudnya full power di atas 50, kurang lebih 50 watt. Saya keluarkan kurang lebih 40 watt. Jadi hanya 30, kalau resminya 37, 36 ya. Kalau 36, 37 watt untuk low power. Saya menggunakan driver ini. Ini sudah saya modif ya, saudara. Lantas untuk fan saya menggunakan AVC. Ini keluar 6,7 volt, 6,7 watt maksud saya. Fan ini sudah saya coba nyalakan dengan kondisi sudah saya cover, saya berikan kipas yang high speed. Lantas untuk jaraknya juga sudah lumayan ya, jadi maksud saya untuk tekanannya itu supaya kencang, tapi masih belum mampu saya anggap untuk mencover untuk panasnya LED ini. Sudah saya coba, saya nggak berani pegang, ya berani tapi nggak
nggak berani terlalu lama ya, panas soalnya ini panas. Itu saya coba ya saudara untuk hasil modifikasi saya untuk LED XHP 70. Ini sudah saya coba, saya nyalakan untuk low power. Ini saya ganti gini aja supaya nggak silau. Low power dia keluar sinar cukup putih. Kalau saya anggap, saya coba sinar untuk LED ini putih ya. Low power keluar 43, hampir 44 ya, 43 watt. Lantas untuk high powernya, saya coba untuk high power agak high power 20 watt. Jadi untuk low 40, high 80. Saya anggap ini sudah cukup lah ya. Ini saya nyalakan high lagi, high 2 chip nyala bersamaan ya, high 80. Jadi high 80, low 42. Untuk panasnya akan saya coba. Untuk panas ini sudah saya coba kemarin, saya pegang. Untuk panas bodi LED ini, batang LED ini saya lumayan ya, panas ya, panas ini, panas ya. Jadi saya anggap masih belum bisa mengcover seperti saya upgrade LED lainnya yang saya berani pegang sampai saya naikkan ke atas. Saya naikkan ke atas LED-nya, saya pegang batang LED-nya. Itu memang betul-betul bagus untuk pendinginan. Kesimpulan saya, kalau upgrade, kalau beli LED ini, saran saya gantilah fan-nya agar LED tidak cepat putus. Kalau nggak diganti fan, kemungkinan saudara-saudara punya reflektor lampu, khususnya reflektor bagian atas, pasti ada seperti kabut gitu ya, asap. Jadi bekas asap nempel di atas reflektor, pasti itu. Itu pengalaman saya menggunakan LED ini sebelum saya upgrade. Lantas untuk yang di driver yang ini, yang orinya ini juga dia kecil ya. Yang satunya sudah saya bongkar kemarin, saya bobol. Dia menggunakan satu driver untuk mengcover 2 chip LED. Kalau saya satu driver, 1 chip LED. Jadi saya menggunakan 2 driver. Terus saya mengakalin untuk fan-nya ini agar bisa kita pasang. Kalau saya pakai body ini kan nggak mungkin ya. Nah, anginnya gimana kalau ini? Anginnya nggak bisa masuk. Gimana saya caranya? Jadi saya pakai ini, saya tempelkan ini. Nah, jadi ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tiupan. Jadi maksud saya ada tiupan keras. Ini sudah saya anggap maksimum, tiupannya sudah kencang. Tapi lumayan. Kalau ya masih berani angkat-angkat kuku, kalau cerita seperti angkat-angkat kuku, masih mendingan lah ya. Kondisi posisi wattnya yang dikeluarkan
42. Malam ini saya berencana untuk membereskan ini semua ya. Saya pasang ini, saya menggunakan driver ini ya, saya selesaikan semua untuk malam ini. Jadi saya ulangi lagi untuk power yang dikeluarkan 43, headnya 80. Bagi rencana LED ini akan saya keluarkan di Tokopedia dan Toko Shopee. Kalau saudara-saudara ingin melihat produk saya di Tokopedia dengan ID saya Extreme High Power LED, Extreme High Power LED, dan di Shopee dengan ID saya Henda.peyek, Henda.peyek, atau bisa saudara menghubungi saya 082 168 378 878. Jadi kalau saudara ingin membeli hasil upgradean saya, silakan hubungin saya atau lihat beli di Tokopedia dan Toko Shopee. Saya matikan dulu agar nanti kalau ada saudara yang menghubungi saya chat konsultasi, saya siap membantu. Semua konsultasi akan saya tanggapin. Semua pembeli barang saya akan saya bantu semaksimal mungkin dalam hal perbaikan, servis, garansi akan saya bantu. Sebelum barang saya luncurkan, produk saya jual di Shopee atau di Tokopedia, pasti saya coba dulu. Ini pun kalau sudah selesai, besok saya coba di kendaraan saya pakai keluar. Kurang lebih 3-4 hari saya coba. Saya tiap malam keluar, tiap hari keluar, karena ada tugas rutin jam 5 sampai jam 9 malam itu saya ada tugas rutin. Jadi saya keluar sambil nyoba lampu LED ini yang sudah saya upgrade. Nanti kalau sudah nggak ada masalah, saya simpen, saya jual di Shopee dan Tokopedia. Demikian informasi dari saya pengenalan produk LED XHP 70 yang sudah saya upgrade. Selamat malam. Saya Sastro Wijoyo mengucapkan terima kasih.